Ini oren ya adalah di wortel, di apa namanya ubi, ubi biasa ya, ubi cilembu ya, ubi apalagi pepaya, mangga gitu ya. Ternyata di dalamnya ada beta karoten yang juga dia kaya akan elektron. Ya, jadi dari sesuatu yang molekul-molekul, jadi paham ya teman-teman ya, itu ciri umumnya dilihat dari warnanya. Kenapanya itu ya karena secara kimia, teman-teman lihat dari struktur kimianya, dia kaya akan elektron sehingga bisa menjawab tadi kebutuhan si radikal bebas. Radikal bebas itu cuma butuh diperhatiin. Diperhatiinnya simple, kasih dia elektron. Ya, makanya kita mengasup makanan yang tinggi elektron. Oke, Bu Amal terputus nggak? Bu Amal nggak melihat Aul bergerak soalnya. Saya terputus nggak, Dek? Hah? Lancar ya, oke. Omel sukanya ngeliat dari video. Kalau dari video saya kelihatan lancar. Nanti kalau Bu Amel terputus, tolong dikasih tahu ya. Kem- Oke. Ciri berikutnya apa? Ciri berikutnya adalah dari rasanya asam. Rata-rata ya. Rata-rata asam. Contoh, ada buah kiwi. Ya, kemudian stroberi, nanas itu ya. Selain memang warnanya nyetat, dia punya rasa yang asam. Nah, rasa asam itu ciri apa? Ciri vitamin C. Yang kita tadi sama-sama tahu bahwa vitamin C itu kaya akan oksigen, ya, atom oksigen, di mana tiap atom oksigen itu punya elektron bebas, sehingga elektron bebasnya banyak. Ya. Ada lagi berikutnya, daun-daun yang beraroma kuat, ya, seperti daun kelor, daun pepaya, kemangi, pokoknya yang berwarna hijau juga ya. Bawang putih itu tinggi ya, bawang putih, dan lain-lain. Ya. Ada apa di dalamnya? Ada asam fenolik, ada senyawa fenolik. Senyawa fenolik itu ada macam-macam ya teman-teman ya. Ini dia. Ada flavonoid, tanin, flavonoid sendiri kebagi lagi gitu ya. Ada tanin, tanin pun juga ada beberapa klaster. Kemudian ada ligan, ada kumarin, ada kurkuminoid ya. Yang intinya apa? Dia kaya akan elektron. Makanya ini yang dijual di apotek kalian biasanya ya, itu ya. Jadi yang nambah-nambah sistem imun tuh yaitu bersumber dari bahan-bahan alam yang memang bahan alamnya itu mengandung senyawa kimia yang kaya akan elektron. Ciri lainnya apa? Kalau didiamkan bentar, dia kecoklatan, itu tandanya apa? Ya, dia bereaksi. Ya, bereaksi dengan apa? Dengan radikal bebas, makanya dia cepet coklat. Contoh pisang, apel, ya kan didiemin bentar, kentang ya, didiamkan bentar dia cepat banget dia menghitam. Nah itu tandanya apa? Dia bereaksi dengan radikal bebas yang ada di udara kalian ya. Nah ini ada banyak banget ya teman-teman, jadi penelitian tentang antioksidan ini banyak sekali. Nah beberapa tahun terakhir ini di lab kita itu kita sudah mulai mengarah ke limbah-limbah. Contoh misalkan kelompoknya Bu Ica itu meneliti tentang eh, kandungan antioksidan pada kulit pisang ya, dibandingkan pisang kepok, pisang raja, pisang apa, dibandingkan ternyata ada aktivitas antioksidan yang tinggi. Artinya dia punya apa? Limbah pun punya potensi untuk dijadikan antioksidan. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Semua bisa jadi mengandung antioksidan, tapi pertanyaannya, mana yang paling kuat sebagai antioksidan? Artinya yang nanti bisa punya potensi paling baik untuk dijadikan sebagai antioksidan. Nah, cara mengukurnya itu kita menggunakan namanya metode DPPH. Ya, apa itu DPPH gitu ya? Jadi DPPH itu, oh geser ini ya. DPPH itu adalah singkatan dari 22 dipenyl 1 pikril hidrazil. Senyawanya kayak gini, teman-teman. Nah, coba lihat deh senyawanya bentuknya seperti ini. Dia adalah radikal bebas. Tahu nggak kenapa dia radikal bebas? Radikal bebas tadi cirinya apa? Siapa? Di mana letaknya? Nah, ini ya. Di N-nya ini ya, N-nya ini yang menandakan dia bisa menjadi sumber radikal bebas. Lah, artinya gini, kalau kita punya antioksidan banyak, ya gampang. Mau lihat dia kuat apa enggaknya, kita lihat apakah dengan konsentrasi yang sama dihadapkan dengan siapa? Si DPPH. Siapa yang paling cepat menghabiskan DPPH, itulah antioksidan yang paling kuat. Itu konsep dasarnya. Jadi apa? Si antioksidan yang kita miliki akan kita reaksikan dengan si DPPH. Nah, kenapa milihnya DPPH gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Ya bisa aja sih yang lain, tapi DPPH ini punya keunggulan, ya.
dia punya warna yang khas. Ya, DPPH ini warna ungu cantik ya, kayak yang di layar ya. Jadi benar-benar warnanya ungu. Dan dia akan cepat sekali berubah kalau dia ketemu sama antioksidan. Dan kalau konsentrasinya berbeda-beda, dia akan memiliki warna yang berbeda-beda. Juga kecepatan reaksi yang berbeda-beda. Ya, dan dia termasuk radikal bebas yang relatif stabil dan kuat. Makanya dia dipilih sebagai pembanding. Nah, kenapa dia stabil? Karena di dalam sini kan lihat nih, ya, di dalam ini ada apa, teman-teman? Ada ikatan rangkap yang berselang-seling. Sehingga apa? Dia bisa mengalami delokalisasi alias perputaran elektron di dalamnya. Sehingga apa ya? Dia akan cenderung terus-terusan radikal. Ya, kemudian bagaimana? Dia stabil dalam air maupun di dalam alkohol. Ya, dibandingkan misalkan ada eh, senyawa yang lainnya, gitu ya. Kok Bami lupa namanya. Ya, jadi dia larut dalam alkohol dan eh, air. Ya, di mana nanti sampel kita biasanya senyawa organik itu lebih suka dalam alkohol. Ya, jadi dia stabil dalam metanol maupun etanol. Kemudian dia punya panjang gelombang karena dia punya serapan yang kuat, maka dia punya panjang gelombang yang relatif stabil pada panjang gelombang 517 nanometer. Ya, dan dia berwarna violet pekat. Tergantung konsentrasinya, semakin besar konsentrasinya semakin pekat. Ya, biasanya kita nggak sampai pekat-pekat banget, soalnya nanti alatmu juga jadinya ngeblank, nggak bisa baca. Tapi kita bikin pada konsentrasi yang bisa dibaca oleh si spektrofotometer. Ya, jadi ini alasannya kenapa DPPH. Ya, kalau mau ngecek kekuatan ya udah diantemin aja sama sesuatu yang jadi musuhnya. Tinggal lihat mana yang lebih kuat. Ya, kayak pertarungan tinju gitu ya. Nah, kerjanya tadi yang Mbak Mel bilang, warna aslinya kan ungu, ya. Jadi si siapa namanya si DPPH kan warnanya ungu. Nah, ketika dia ketemu sama molekul yang antioksidan tadi yang kaya akan elektron, maka yang terjadi bagaimana? Yang terjadi dia akan bereaksi sehingga siapa namanya si sumber elektronnya itu akan memberikan elektron pada situs jomblo yang ada di ini ya di DPPH ya, sehingga apa yang terjadi gitu ya, yang terjadi kalau ini sudah berikatan, ingat dalam senyawa kimia kalau dia sudah berikatan maka dia akan ada pergeseran warna. Nah, biasanya akan terjadi perubahan warna apa, warnanya akan memudar, jadi violetnya akan memudar ya, sampai apa biasanya kalau dia sangat kuat sampai dia tidak berwarna, contoh pada layar sebelah kanan. Ya, ini warna perubahannya. Ya, kita lihat kalau misalkan ini yang pertama adalah si violet kontrolnya, si DPPH kontrol, maka kalau ini ada sampel A, B, C, D, dan E, maka yang mana yang bisa mengubah warnanya lebih jauh gitu ya, atau menjadi sangat kuning gitu ya, itu adalah yang paling kuat. Itu kalau pengamatan langsung. Tapi bagaimana kalau intensitasnya tipis-tipis? Nah, itu yang harus kita pakai dengan alat yang namanya spektrofotometer. Ya, nah, untuk IC50, jadi untuk kekuatannya gitu ya. Jadi kalau gue bicara ini, gitu ya, kalau kita sudah ukur pakai spektrofotometer, maka nanti kita akan mengubahnya menjadi suatu skala tertentu atau suatu parameter tertentu yang kita kenal selanjutnya sebagai IC50 atau IC50. Ya, itu adalah kepanjangan dari inhibitor concentration 50%. Jadi apa itu gitu ya? Ketika konsentrasi zat atau antioksidan yang diberikan kepada si siapa sistem DPPH-nya gitu ya, maka DPPH-nya akan berkurang sebanyak 50%. Atau dengan kata lain, ya, si antioksidannya itu bisa menghambat ya aktivitas radikal DPPH sebanyak 50%. Maka namanya adalah IC50. Nah, di sini dapat dilihat apa gitu ya. IC50 gitu ya, ketika nilainya semakin kecil, angkanya semakin kecil, maka aktivitas antioksidannya pun akan semakin kuat. Makanya nanti dengan begitu kita bisa melihat gitu ya, bisa melihat atau membandingkan antara satu sampel dengan sampel yang lain mana nih yang aktivitas antioksidannya lebih kuat. Ya biasanya kalau riset itu dibandingkan kulit pisang kepok misalkan dibandingkan dengan kulit pisang eh, apa namanya raja misalkan dibandingkan seperti itu ya, dibandingkan apa yang dibandingkan nilai IC50-nya.
Ya, makin kecil semakin bagus ya. Atau dibandingkan lagi apa? Mau membandingkan apa? Kulit bawang putih sama kulit bawang merah. Mau dilihat aktivitas antioksidannya, ya bisa. Ya, sangat bisa. Ya, yang penting dilihat adalah nilai IC50-nya. Jadi, ending dari percobaan kita itu nanti adalah menghitung IC50. Nah, menurut Molinux ya di 2004 gitu ya, kita bisa mengklasterifikasikan gitu ya. Kekuatan antioksidan itu menjadi 4 bagian. Yang pertama sangat kuat, itu kalau nilai IC50-nya kurang dari 50 mikrogram per mililiter. Kalau kategorinya kuat, dia ada di antara 50 sampai 100. Kalau kategorinya sedang, dia ada di antara 100 sampai 250. Sedangkan kalau dia lemah, dia lebih dari 250 mikrogram per mililiter. Yang ini yang biasanya dilihat sama industri. Ya, riset siapa yang dilirik? Ya otomatis yang dia sedikit tapi sudah menghasilkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat atau nilai IC50-nya kurang dari 50 mikrogram per mililiter. Ya, jadi bisa bisa banget dilihat ya. Jadi gimana cara melihatnya dengan melihat nilai IC50. Oke. Nah, percobaan besok ya, pas teman-teman ke kampus, teman-teman tuh akan pakai alat UV vis ya yang Genesis 10S ya. Alatnya lebih kurang seperti yang ada pada gambar gitu ya. Jadi nanti tujuannya menggunakan alat tersebut untuk menentukan aktivitas antioksidan yang ditunjukkan dengan nilai IC50-nya. Makanya Bapak bilang nilainya adalah nilai IC50. Nah, untuk antioksidan yang kita pakai ya, kita nggak pakai bahan alam, tapi kita pakai bahan yang murni, kita pakai quercetin. Jadi quercetin ini adalah salah satu senyawa antioksidan yang termasuk kategori sangat kuat tadi. Ya, dia sangat kuat. Makanya kita pakai dia quercetin. Bahkan untuk beberapa penelitian, quercetin itu dijadikan sebagai pembanding. Ya, bagaimana nih dibandingkan dengan quercetin, gitu ya. Nah, tetap metodenya pakai DPPH. Ya, jadi nanti kita pakai sampelnya adalah sampel quercetin. Besok kalau teman-teman riset, misalnya Bu saya mau riset, saya penasaran, saya mau nyoba gitu kan ya. Ya boleh-boleh aja. Ya, tapi nggak tahu kalau kelas K3 mau penelitian jam berapa di sininya. Nah, oke, untuk bahan yang ini bahan kopaskan dari petunjuk praktikum. Jadi untuk bahan kita pakai quercetin. Quercetin tadi sebagai apa? Sumber antioksidan alias si sampelnya. Ya, kemudian kita pakai DPPH sebagai sumber radikal bebas. Ya, lalu ada 2 pelarut yang kita pakai. Ada etanol absolut, ada etanol teknis. Etanol absolut itu adalah etanol PA atau yang pro analisis. Ya, jadi besok kalau di dalam ruang spektro di belakang gua kan ada ruang spektro tuh. Nanti teman-teman pakainya yang untuk melarutkan, pakai yang etanol absolut. Tapi kalau untuk nyuci-nyuci, pakai yang teknis, ya, yang murah. Ya. Kemudian berikutnya alatnya kita pakai spektrofotometer UV vis yang Genesis 10S. Kemudian kita pakai mikropipet. Ya, ada 3 di situ, ada beberapa kategori tadi sesuai kebutuhan, ada pipet volume, ada labu takar, ada neraca analitik, ya, kemudian ada botol timbang, ada beker glass, ya, alat-alat sederhana ya, ada tabung reaksi dan rak tabung. Ini ada satu yang Mbak kelupaan. Nanti tolong ditambahin ya di laporan sementara teman-teman, laporan teman-teman, itu aluminium foil. Ya, jadi nanti karena ini reaksinya adalah reaksi yang sangat mudah teroksidasi, khususnya kuarsetin, maka nanti reaksinya itu akan kita tutupin pakai aluminium foil. Ya, jadi alat-alatnya kita kita bungkus dengan aluminium foil. Ya, supaya apa? Supaya tadi gitu ya, tidak terkena sinar matahari atau cahaya. Cahaya aja tuh udah bisa mengganggu pengamatan. Makanya dilakukannya di dalam, ya, di ruangan agak gelap. Oke. Nah, berikutnya apa tahapannya? Besok teman-teman tuh akan melakukan gue kok hilang satu ini. Ada 6 tahapan. Yang pertama adalah kita membuat larutan quercetin, larutan sampelnya, ya. Kemudian kita membuat larutan DPPH. Kemudian kita akan menentukan panjang gelombang maksimum dari DPPH-nya. Jadi kita pakainya kan DPPH ya, warnanya ungu. Ya, maka kita akan cari dulu panjang lambda maksimalnya berapa. Biasanya sekitar 517. Kalau bagus ya kita bisa dapat 517 nanometer itu adalah
apa namanya DPPH-nya, ya, lambda max-nya. Kalau sudah tahu lambda max, itu yang akan kita atur, maka nanti kita akan melakukan absorbansi dulu. Yang kita hitung adalah absorbansi DPPH sebelum direaksikan dengan siapapun. Atau yang kita kenal sebagai absorbansi kontrol. Nah, kalau sudah tahu absorbansi kontrolnya, nanti masukin ke tabel, lalu kemudian apa? Tahapan berikutnya kita akan membuat sampel. Ya, jadi kita akan bikin beberapa variasi konsentrasi dari quercetin untuk direaksikan dengan DPPH. Supaya apa? Nanti kita bisa mendapatkan grafik absorbansinya. Ya, nah kalau sudah dapat, maka kemudian apa gitu ya? Maka kita bisa menghitung C50-nya dengan cara regresi linier. Untuk hari ini Bu Amel kasih yang di Excel tadi ya, simulasinya. Jadi nanti kita akan simulasi hitung. Tapi kita teman-teman harus paham dulu apa yang harus dilakukan hari ini. Dan saya minta tolong benar-benar dipahamin ya teman-teman. Kalau enggak nanti kita bisa 5 jam sendiri di lab. Harapan Bu Amel 2-3 jam kita selesai. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tidak memahaminya dengan baik, masuk lab bingung, nanti itu yang bahaya. Kita bisa 5 jam, bisa pulang jam 10 kita. Ya, jadi nanti tolong dipahami. Nah, Bu Amel masuk ke pembuatan quercetin. Ini tadi apa? Sebagai sumber anti dioksidan. Nah, jadi nanti yang kita bikin adalah quercetinnya adalah ini kebalik ya komanya ya. Harusnya 1,01% teman-teman. Ya, ini cuma 1%, nggak pakai ini ya, 1% ya. Dikembalikan ke petunjuk praktikumnya. Jadi kita bikin larutan quercetin 1%. Ya, 1% itu kan dalam 10 mili. Berarti sama aja dengan, kalau diubah ke dalam 10 mili itu setara dengan 10 miligram quercetin. Jadi ini nanti dikit banget. Kalau teman-teman Hacim itu bisa terbang. Ya makanya besok untungnya nggak teman-teman yang nimbang, yang nimbangin Mbak Salsa ya, karena harganya juga lumayan ini. Ya harganya itu yang untuk kuarsetinnya itu 1 gramnya 6 juta apa ya. Jadi memang perlu ketelitian nanti biar Mbak Salsa aja yang nimbangin gitu ya. Setidaknya teman-teman tahu bahwa yang tertimbang adalah 10 miligram. Ya, nanti yang 10 miligram ini akan kita replikasi sebanyak 3 kali. Ya, sorry, yang kuaset ini kita bikin cuma 1 kali, Deng. 1 kali ya. Jadi bikinnya cuma 1 kali yaitu 10 miligram. Nanti dilarutkan gitu ya dalam labu takar 10 mili. Jadi 10 miligram kuaset ini dilarutkan dalam 10 mili ya. Labu takar 10 mili pakainya adalah etanol absolut atau yang proanalisis, yang pekat kecil. Jadi kita mainnya kecil-kecil ya, nggak ada yang volume besar ya. Kemudian teman-teman kocok ini adalah larutan induk quercetinnya yang nanti akan kita pipet masuk ke mana-mana ya. Oke, oke. Larutan quercetinnya siap. Ya, dan itu harus dibalut ya teman-teman. Harus ditutup setelah jadi harus segera ditutup pakai apa namanya aluminium foil supaya dia nanti tidak teroksidasi sebelum waktunya. Langkah berikutnya apa? Kita bikin sumber radikal bebasnya. Jadi kita bikin larutan di ppH 0,3 eh, mikrogram ya. Ya. Di situ caranya adalah teman-teman itu tolong diganti ya teman-teman yang di petunjuk praktikum itu kan 6 gram dalam 50 mili. Tolong diganti ya. Tolong diganti 3 gram dalam 25 mili. Yang kita pakai itu supaya tidak ada bagian yang terbuang karena harganya lumayan. Ya DPPH ya. Jadi nanti 3 miligram di dalam 25 mili. Ini adalah larutan induknya. Ini dikocok homogen. Nanti warnanya ungu. Larutannya warnanya ungu. Oke. Larutan antioksidannya si quercetin siap, larutan radikalnya DPPH siap. Maka langkah selanjutnya adalah nah, kita harus tahu dulu panjang gelombang maksimum dari si DPPH. Secara teoritis dia 517 nanometer, tapi tetap harus kita cek ya karena kita harus tahu realnya berapa sih yang teman-teman bikin gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti ambil 1 mili larutan DPPH yang sudah teman-teman buat tadi, ambil pakai mikropipet ya. Masukkan ke dalam labu takar 5 mili. Lalu gitu ya, tambahkan etanol absolut di add
Ya, di add sampai tanda batas gitu ya. Kemudian kocok hingga homogen. Ya. Larutan DPPH yang sudah siap itu kita gunakan untuk menentukan panjang gelombang maksimumnya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk belangkunya, ingat ya, setiap pengukuran harus ada belangku. Belangkunya itu siapa? Pelarut tanpa sampel. Nah, karena di sini kita pakainya etanol absolut, maka nanti kita pakai belangkonya adalah etanol absolut. Artinya apa? Di sini nanti teman-teman untuk mengukur lambda max itu minimal ada dua. Satu adalah belangkonya, satunya adalah si siapa? Larutan di PPH. Betul, ya, larutan di PPH. Nah, cara kerjanya seperti ini, besok praktekkan, kita praktek langsung ya. Yang pertama jelas spektronya dinyalain ya. Spektronya dinyalain, tombol powernya itu ada di belakangnya. Ya, dicolokin gitu ya. Kemudian dihidupkan ya. Biasanya dari dia mati sampai kita pakai itu dipanaskan dulu lah istilahnya sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, walaupun tidak tertulis di SOP tapi dibiarkan dulu gitu. Jadi teman-teman datang tuh hidupin dulu aja sambil teman-teman prepare ya supaya si alatnya ini sudah panas ya, udah siap dipakai. Ya. Oke, kemudian tunggu beberapa saat, nanti akan booting, maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Ya, ini akan tampilannya seperti ini, tergantung nanti sudah dipakai oleh siapa ya. Tampilan terakhir adalah hasil pemakaiannya itu, ya. Nah, muncul tampilan menu awal yang menampilkan absorbansi dan panjang gelombang. Ini absorbansi, terus kemudian ada panjang gelombang. Kalau belum muncul, tinggal dipencet tombol escape. Nih, dipencet aja nih. Pencet-pencet ya, sampai nanti muncul eh, tampilannya gitu ya. Nah, kalau sudah gitu ya, kan dicek nih, kadang pemakaian terakhir posisi belangku itu belum kembali ke posisinya. Maka nanti ya, pembacaan tuh yang ini ya teman-teman, yang Bu Amel putar-putar ini ya. Nah, ini pembacaan di sini. Jadi setiap dia baca, dia akan muter ke sini. Ya, mau posisi satu, mau posisi belangko, pokoknya intinya pasti dia akan ke sini. Nah, untuk pertama kali, belangkonya yang harus ada pada posisi spektrofotometernya, alat bacanya. Ya, makanya caranya apa? Nanti tekan tombol B. Ya, maka nanti dia akan putar ditutup, terus nanti dia akan muter. Rek, gitu ya, akan ke posisi yang ditunggu ya. Nah, kalau sudah nanti masukkan gitu ya, yang berisi sampel belangko, maksudnya si belangkonya, teman-teman masukkan di belangko. Oke, nanti kalau ada sampelnya dimasukkan di nomor satu. Sebenarnya ini bisa langsung running sampai 5 teman-teman. Cuma karena kemarin kesepakatan dari kampus, dari Bu Yuli terutama, itu karena harga kuvetnya itu mahal sekali, takutnya pecah, resiko juga teman-teman ganti, maka nanti hanya akan disiapkan 2 kuvet. Satu untuk belangko, satu untuk zat yang diuji. Jadi nanti bolak-balik teman-teman nyuci. Nyucinya nggak ke keran ya, nyucinya tetap di dalam. Ya, nanti disediakan untuk alat cucinya. Ya, oke. Kemudian berikutnya apa? Nah, kalau sudah, nih ya tadi ya, masukkan kuvet berisi sampel belangko pada posisi B, lalu kemudian klik tombol measure. Ya, jadi klik tombol measure hingga nanti selesai. Biasanya bunyi rek gitu ya. Sampai dia selesai gitu ya, maka nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ya, absorbansinya adalah 00A. Maka habis itu teman-teman pencet tombol tes. Ya, kalau sudah pencet tombol tes, tugas teman-teman adalah nunggu. Wait, gitu ya, sampai apa nanti gitu ya, sampai keluar ya, keluar tampilan seperti ini. Nah, kalau keluar tampilan seperti ini gitu ya, untuk menentukan panjang gelombang maksimal, terus pilih scanning ya, lalu klik enter. Kemudian nanti masukkan test name-nya, kalau misalnya mau diketik bisa, bisa Kak, uji kelompok K3 boleh, atau mau kasih apa terserah teman-teman. Dikosongin juga boleh. Ya. Kemudian start and stop wavelength-nya diisi. Nah, karena kita di 517, nanti kita isi aja panjang gelombangnya misalnya dari 400 sampai 600. Ya, jadi start wavelength-nya di mana. Kemudian sampel profesionalnya dibikin auto 6, ya. Scan speed-nya boleh dipilih, boleh tidak. Ya, atau pilih yang sesuai aja. Biasanya sih kami pilih yang paling, pilih yang fast, ya. Kemudian intervalnya itu pembacaan intervalnya boleh diisi, boleh tidak, gitu ya. Dibiarkan sesuai apa adanya di situ juga boleh. Contoh di sini dibikin intervalnya per 1,
Ya. Kemudian di sini juga ada pengaturan mau print bisa on, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nanti kalau print itu dapat kayak print-printan hasil datanya itu loh teman-teman. Ya, kayak di kertas yang untuk struk harga itu seperti itu. Itu nggak wajib. Kalau sudah siap semua gitu ya, sudah oke, nanti tinggal klik run test ya, dibiarkan aja itu sampai bunyi trek gitu ya, sampai dia selesai ya. Kemudian tekan collect base, nanti ada tombol di sini ada collect base yang di bawah ya, ini loh ya, collect baseline gitu ya. Kemudian nanti itu fungsinya penekanan collect baseline itu adalah untuk mengkalibrasi belangkonya ya. Sampai nanti akhirnya teman-teman selanjutnya masukkan sampel di nomor satu, kemudian pencet nomor satu, ya, lalu dinyalakan nanti akan terbaca. Nah, ya, tekan measure nanti akan terbaca, terus kemudian teman-teman pilih peak value, labelnya silakan di on kan, label value-nya silakan di off kan, kemudian di escape. Nah, nanti akan terlihat. Jadi dia bentuk kurvanya seperti ini. Gua lupa motonya. Ya, jadi bentuknya seperti ini nanti akan kelihatan. Lambda max-nya berapa? Biasanya harusnya munculnya di 517 nanometer. Kalau udah tinggal escape, kembali ke menu awal, kemudian kembalikan ke posisi belangko, pencet B, ya, maka nanti ini tinggal kita gonta-ganti, ya, tinggal kita pakai untuk pengukuran. Ya, besok praktek aja, ya, baru nggak, ya, kalau alat. Nah, kalau sudah siap settingan kita tadi gitu ya, maka tugas kita berikutnya adalah apa? Tadi ya, sudah siap, sudah tahu panjang gelombangnya, tugas kita adalah mengukur absorbansi dari si kontrol DPPH-nya yang sebelum direaksikan dengan mengukur absorbasi dari DPPH bereaksi dengan si antioksidan pada variasi konsentrasi. Nah, caranya kita pakai dulu yang untuk absorbasi larutan kontrol DPPH ya, teman-teman. Nah, jadi nanti ini kolomnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman nanti akan melakukan sebanyak replikasinya ada 3 kali, replikasi satu, replikasi dua, replikasi tiga. Nah, setiap replikasi itu ada jeda tunggu sekitar 30 menit sampai dengan pengukuran. Makanya agak lama ya nungguin ya. Jadi nanti caranya adalah bagaimana nanti ini siap prepare, yang lain sudah mulai mencatat ya. Jadi bukan 30 menit baru replikasi kedua, 30 menit baru replikasi ketiga, enggak kayak gitu konsepnya. Jadi misalnya teman-teman tahu kecepatan teman-teman itu adalah sekitar 1 menit sampai dengan 2 menit ya. Maka misalkan yang pertama disiapin ya, seret jedanya gitu ya. Yang kedua, menit kedua dari setelah yang pertama jalan itu teman yang kedua nyiapin juga, jedain lagi 2 menit ya, teman ketiga nyiapin juga, makanya nanti kerjanya estafet ya, supaya nggak 30 menit gitu lama nanti nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, cara kerjanya setiap replikasi, jadi teman-teman ambil 1 mili DPPH, masukkan ke dalam eh, apa namanya ini, lab ukur yang 5 mili. Mm-mm. Nah, besok kita nggak punya yang gelap ya, kita punyanya yang bening. Nah, ini mau nggak mau setelah di teman-teman mengadd ditutup pakai apa tadi? Aluminium foil. Atau nanti dipindahkan ke tabung reaksi yang sudah ditutup dengan aluminium foil. Ya, sambil nanti nunggu running testnya. Ya. Jadi nanti 1 mili DPPH, kemudian teman-teman add etanol sampai dengan tanda batas. Ya, nanti warnanya ungu seperti ini gitu ya. Ungu adalah warna dari DPPH murninya. Ya, dan ada juga ya teman-teman sebelum pengukuran, nanti DPPH-nya itu didiamkan dulu sekitar 30 menit. Ya, ini dibikin supaya sama aja, supaya nanti pengukuran satu dengan yang lain itu tidak ada perbedaan gitu ya. Nanti 30 menit alarm bunyi, atau nggak pakai alarm nggak apa-apa sambil ngeliat jam ya, karena nanti per tanggung jawab per person aja biar enak gitu ya. Langsung dipindah ke kufet. Ya, kufet Bu ambil ingetin ya. Kufet itu ada sisi terang, ada sisi yang blur ya. Yang dipegang jari yang blur ya, yang sisi terang yang dipegang. Karena itu nanti yang mau dipakai alat untuk membaca. Jangan sampai nanti ada tempelan bercak tangan kita. Ya, jadi yang dipegang nanti dituang, ditambahkan ke kuvert sampai dengan 3/4-nya. Ya, kalau sudah nanti dimasukkan. Nah, nanti diukur absorbansinya. Replikasi kedua juga seperti itu. Ya, jadi nanti jedanya dibikin pendek-pendek aja. Atau bolehlah, Bu, saya takut, Bu, kami takut kalau 2 menit kecepatan. Dibikin per 5 menit deh jeda antara replikasi satu ke replikasi dua ya, boleh-boleh aja. Tapi jangan dibikin 30 menit ya. Nanti kita pulang pagi. Ya, jadi nanti dibikin jedanya seperti itu ya.
Oke, nanti kita dapat absorbasinya nanti dicatat gitu ya. Nanti kita hitung adalah absorbasi rata-rata. Untuk pakai alatnya nanti sekalian ya. Gua ambil jelaskan setelah pengukuran absorbasi uh, dengan sampel. Nah, yang agak ribet yang ini. Jadi harus benar-benar dipahami ya. Konsep dasarnya nanti kita akan bikin apa namanya? Konsentrasi ya, konsentrasi sampel itu, sampel antioksidannya itu ya yang merupakan larutan quercetin itu akan kita bikin ada 4 volume yang berbeda atau 4 konsentrasi. 6, hati-hati ya, di buku dimulai dari 4. Besok di Bu Amel kurangin. Jadi kita hanya mulai 6, 8, 10, 12. Saya ulangin ya, empatnya tidak ikut ya. Di petunjuk 4 ya, ada ya, empatnya tolong dihilangkan. Kita hanya akan mulai dari 6, 8, 10, 12. Ya, jadi 6 mikroliter, 8 mikroliter, 10 mikroliter, dan 12 mikroliter larutan kuarsetin yang sudah teman-teman buat. Yang larutan induk tadi. Nah, cara kerjanya sama untuk setiap perlakuan, ya, setiap konsentrasi atau setiap volume yang ditambahkan. Cara kerjanya sama. Jadi, Bu Abel contohkan misalkan teman-teman ambil yang konsentrasi yang pertama, yang 6 mikroliter. Maka nanti 6 mikroliter kuarsetin yang sudah teman-teman bikin tadi di awal, diambil pakai mikropipet, masukkan ke dalam labu 50 mili, ya, tambah dengan 1 mili DPPH, larutan DPPH, ya. Kemudian kocok homogen, ya. Biarkan dia sekitar 30 menit. Jadi biasanya setelah ngocok gini, teman-teman pindah ke dalam apa namanya? Tabung ukur kok tabung ukur. Tabung reaksi yang sudah ditutupi sama aluminium foil. Jadi nanti dipindah, langsung dipindah. Terus timing jalan, ya. Nah, terus kemudian apa? Kalau sudah 30 menit gitu ya, 30 menit, maka dipindahkan ke kuvet lalu diukur. Nah, proses ini setiap konsentrasi diulangi sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 kali replikasi untuk yang 6 mikron. Nah, artinya apa nanti? Tetap nanti ada 3 orang yang bertanggung jawab gitu ya. Nanti diaturlah strateginya gimana. Misalkan per 5 menit ya. Per 5 menit, per 5 menit. Jadi misalnya replikasi pertama ya jalan, sudah direaksikan. Terus nanti yang orang kedua, 5 menit setelah orang pertama melakukan itu sudah mereaksikan lagi. Ya, sehingga nanti ada 3 kali replikasi untuk satu konsentrasi. Ini baru yang 6. Tadi padahal ada 8. Mm-mm, ada 12. Betul, ada 12. Yang semuanya harus per 30 menit diukur, 30 menit diukur, 30 menit diukur. Nanti diatur ya strateginya gimana ya. Kalau pagi biasanya dijeda sekitar 5 menit antara satu dengan yang lain. Diatur ya, supaya kita tidak pulang malam ya. Nah, gimana Mas Udin? Ya, betul, betul. Mm-mm. Yes, yes, betul, betul, betul. Biar nanti nanti ada satu orang yang bertugas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, nyatet datanya. Ya, obatnya cuma 2, makanya nanti ada kondisi dicuci. Jadi nanti ada tukang nyuci, kan ada berapa sih kalian? Ada 6 orang ya, diatur nanti. Jadi nanti ada satu yang misalnya biasanya itu estafet. Ya kalau pagi itu Bambang ngeliat mereka tuh estafet. Jadi yang misalnya yang satu satu standby di Bambang mau di ruangan sana. Jadi nanti satu tak ajak masuk ke dalam aja deh, biar kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Tampilannya kayak gini, ya. Kelihatan ya tampilannya. Jadi kan spektrumnya di ujung sendiri tuh. Nah, itu spektronya ya. Ini kan ada alat. Alat-alatnya kan kayak gini ya. Kelihatan nggak sih? Ini spektro. Nah, nanti kelihatan ya. Jadi nanti misalkan satu orang berdiri di sini, itu tugasnya untuk buka, tutup, masuk, buka, tutup, masuk gitu ya. Nih, kelihatan nggak sih? Buka, tutup, masuk ya. Terus nanti ada yang ngereaksiin.
Ya, ada yang mipet mikro. Nah, ini nanti dimasuknya dipindah ke sini, ya. Dipindah ke sini. Jadi nanti ini urut ini. Dari absorbansi, kelihatan ya. Dari misalnya nanti di sini, nanti kalau udah direaksi ini urut nih. Makanya jedanya nanti kerjanya estafet. Ini sedang ngarutin masukin sini, ya. Masukin ke sini, ya. Terus nanti ini ditutup. Ditutup. Biasanya tadi untuk apa? Yang kontrol, kontrol satu, kontrol 2, kontrol 3. Kan per 30 menit. Habis itu nanti yang direaksikan dengan sampel. Yang 6 mikro, replikasi satu, replikasi 2, replikasi 3. Ya, terus habis itu yang 8 mikro, replikasi satu, replikasi rep 2, replikasi 3. Ya, dan seterusnya. Nanti ada yang begitu, nanti ini masuk ke kuvet. Padahal kuvetnya tadi apa, Mas? Cuma dua ya. Yang belangko kan nggak ganti-ganti. Belangko tetap di sini. Berarti kan ada satu kuvet yang nanti nanti yang tinggal cuci pakai cuci pakai cuci pakai. Jadi makanya biasanya nanti nyiapin baskom di sini untuk cuci-cuci. Nah, cuci-cucinya besok pakai ini. Ya, yang belakang kan cuma pelarut tok. Kebayang ya ruangannya ya. Jadi nanti di sini, iya, jadi nanti ada mahasiswa yang di sana, tukang masuk keluar, yang ini ada yang nuangin, ada yang ngencerin, ya kan? Ada yang ngencerin, nyuci nanti oper estafet. Seperti itu terus kayak gitu. Ya, jadi memang kerja sama tim itu sangat penting. Ya, itu Mbak di lab. Nah, hmm. Oh cepet kok. 1 menit, nggak nyampe 1 menit udah kepek, udah keluar hasilnya. Cepet kok Mas. Dibikin per 5 aja, per 5 menit atau per 10 menit kalau takut. Belum sempat ngencerin, belum ngarutin, per 10 menit jedanya juga boleh. Kalau per 10 menit tadi berapa? Kita tiga, tiga untuk absorbansi kontrol, toh, ditambah 12. 15. Ya, ada 15 yang harus diukur bolak-balik absorbansinya. Ya, nanti diatur aja. Kalau misalnya mau per 10 menit, ya berarti kan 15 kali 10. Sudah berapa? 150 menit. Sekitar 1 jam. Nanti diatur aja. Dilihat kemampuan timnya ya. Ya, karena nanti selesainya bisa beda-beda sih. Kayak yang kelas pagi itu kan ada 4 kelas, beda-beda. Ada yang 2 jam sudah selesai pengambilan data, ada yang masih 3 jam, 4 jam masih ada di dalam ruangan, kayak gitu kan. Itu tergantung dari ininya. Yang jelas Bu Amel nggak akan nyuruh ngitung di tempat, itu bawa, bawa pulang. Nanti nggak kelamaan. Khusus yang spektrol ya, yang mm yes, betul, betul, betul. Untuk yang spektrol nanti kan di Excel ngerjainnya, ya kan? Nah, nanti kan gampang tinggal. Yang hari kedua aja, hari terakhir. Nah, yang iodo nanti bisa-bisa ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi nanti polanya seperti itu. Nanti sama yang ketiga berarti untuk 12 rutenya sama seperti itu. Atau sederhananya seperti ini ya teman-teman. Eh, mana tadi? Nah, ya. Jadi yang untuk absorbansi sampel tampilan tabelnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman tuh mencari data yang di sini. Gua ambil gerak-gerak kelihatan ya. Ya, ada tulisan absorbansi sampel. Ada R1, ada R2, ada R3. Ya, 6, 8, 10 kuarsetin yang ditambahkan tadi ya. Kemudian nanti teman-teman bisa tahu di sini. Ya, R1, R2, R3-nya berapa. Nah, ini yang dicatat. Tugas teman-teman tuh nyari ini loh. Ya, ngelengkapin data ini. Bisa dibayangin? Ya, jadi udah ya. Oke, next. Nah, caranya gimana gitu ya? Ini berlaku sama. Tadi kan sudah disetting. Ini kalau belum disetting, kita nyeting dulu dari awal. Tapi kalau misalkan sudah disetting di awal, nah yang nomor satu ini boleh kita skip. Ya, karena datanya sudah disetting. Ya. Intinya nanti posisi blanko ya di blanko. Siapa tadi blanko? Nah, etanol yang PA ya, yang pekat, yang PA juga ya, yang proanalisis ya. Nah, itu kemudian nanti posisi sampelnya ini yang naik turun, petak petuk, petak petuk. Jadi nah, keluar dicuci, masukin, ukur, keluar dicuci, masukin, ukur, kayak gitu ya. Jadi selalu ada di posisi satu. Ya, letakkan di posisi satu. Nah, kalau sudah masuk, itunya ditutup, covernya letak, gitu ya, ditutup. Kemudian nanti posisikan dulu belangkonya. Jadi pencet tombol B, ya, supaya nanti zat B-nya kembali ke sana. Ya,
Kemudian habis itu klik dan nomor sampelnya ada di posisi nomor 1 ya. Kemudian habis itu apa? Tekan measure blank ya. Kemudian nanti dia akan mengukur lalu kemudian tekan tombol tes. Jadi selalu berulang seperti itu ya. Sehingga apa nanti akan terbaca gitu ya, akan muncul kalau disuruh mengatur dulu ya diatur dulu. Berarti kita kalau dia mintanya pengaturan, teman-teman ngatur dulu. Ya, tadi kan dapatnya 517 maka nanti diisi dulu 517. Ya, wavelength 1 sama wavelength 2-nya diisi 517. Ini cuma satu kali doang dilakuinnya. Habis itu nanti cuma tinggal tekan tes-tes doang. Ya, jadi ini diatur dulu di awal 517 gitu ya. Kemudian wavelength correction-nya boleh dimatikan, sample positionernya pilih manual 6. Ya, jangan pilih yang otomatis. Kita pilih manual 6 karena kita hanya akan berpindah dari blanko ke satu, ya. Kemudian tekan run test. Nah, nanti gitu ya akan muncul seperti ini tampilannya, ya. Run test, kemudian biarkan dia jalan, terus tekan measure blank, tunggu hingga selesai. Dia akan bunyi alat yang bunyi kayak gitu ya. Terus tekan lagi ya sampai selesai. Nah, ini diulangi terus teman-teman ya. Diulangi untuk setiap sampel. Jadi tugas teman-teman nanti tinggal narik masuk, pencet measure blank ya. Terus tunggu sampai selesai foto hasilnya. Tekan lagi dan seterusnya. Ini diulang-ulang ya sampai nanti teman-teman dapat data. Nah, datanya ini yang teman-teman foto ya, karena itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam tabel ya. Kalau misalkan itu dipakai untuk mengukur kontrol DPPH ya masuk di kontrol DPPH ya. Kalau misalnya itu dipakai untuk sampel ya masuk ke kolom sampel. Bisa praktek itu. Nah ya, Blanko Blanko selalu ada ya. Hati-hati ya. Blanko Blanko selalu ada. Ditambah nanti kan yang DP yang pertama hati-hati Mas. Yang pertama kan kita ngukur dulu kontrol dari si DPPH. Yang sebelum dia reaksi di nomor 1 itu habis itu kan observasinya ada 3 kali toh, ya kan 1, 2, 3. Berarti kan itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Catat. Habis itu nanti masuk ke yang DPP, yang pelarut, yang plus dengan si antioksidannya. Yes, ya, yang antioksidan. Itu kan ada nomor 4, 5, 6. Itu punyanya yang 6 mikro. Ya kan? Dan seterusnya sampai dengan nanti 15 terakhir yang replikasi ketiga dari yang 10 mikro. 12 mikro ya. Nah, jadi nanti punya data seperti itu. Nanti itu silakan bisa di print kalau mau di print, tapi printannya jelek, nggak bagus. Jadi mending di foto aja ya. Nanti takutnya hilang nggak kelihatan. Ya. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti kalau sudah selesai ya, sudah selesai ini menjelang mematikan gitu ya, tinggal di escape aja, kembalikan lagi ke posisi awal gitu ya, terus blankonya, kuvetnya diambil semua, dikembalikan dulu ke posisi blanko, pencet B, kuvetnya dikeluarin. Kalau ada basa-basa tolong dilap bersih. Ya, kalau sudah nanti tinggal dimatiin. Ya, itu nanti besok ditempatin sama bakal. Ya, jadi intinya itu. Jadi ada gambaran ya. Jadi silakan atur strategi ya, seperti apa. Pokoknya ini ya per 30 itu 30 ngukur. Ya, per 30 menit harus sudah diukur. Ya. Nah, di sini nanti kan teman-teman dapat data tuh. Nah, yang hari ini kita akan pakai simulasinya. Ya, kita pakai simulasinya. Konsepnya hanya ada 4 step. Yang pertama adalah tadi yang ditambahkan itu kan adalah volume quercetin. Padahal untuk mencari IC50 itu yang kita butuhkan adalah konsentrasi dari si quercetinnya atau konsentrasi dari antioksidannya. Maka nanti volume quercetinnya harus kita ubah dulu menjadi konsentrasi. Kemudian kedua apa? Ya, yang kedua adalah setelah dapat konsentrasi sampelnya, kita akan menghitung persen aktivitas antioksidannya. Ketiga, kita akan menghitung nilai IC50-nya. Jadi kita pakai persamaan regresi linear. Ya, di mana ya nilainya itu nanti untuk sumbu X itu adalah konsentrasi dari quercetin atau antioksidannya ya, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah absorbansinya atau aktivitas dari bukan absorbansi tapi persen aktivitas dari antioksidannya
Nah, nanti kita akan dapat tuh persamaannya bisa Y sama dengan AX min B atau Y sama dengan AX plus B tergantung dari persamaannya teman-teman ya. Nah, Y-nya itu sebenarnya apa? Y-nya itu setara karena IC50 karena ini adalah persen aktivitas antioksidan, maka nilai Y-nya itu akan setara dengan 50 ya. A-nya dibiarkan saja, nanti kita lihat A-nya pasti beda-beda gitu ya. X-nya itu yang IC50-nya ya. Dan ini nanti ada B. B-nya itu adalah nilai yang kita peroleh bisa plus, bisa negatif, tergantung hasil dari perhitungan regresi linear. Ya, jadi itu ya. Apa tadi? Berarti nilai IC50-nya hanya akan bisa dihitung setelah kita mengetahui persamaan linearnya. Nah, kalau sudah dapat, nanti dapat nilai IC50-nya, baru teman-teman lihat. Dia masuk ke kategori apa, ya tergantung nilainya. Kalau kurang 50 sangat kuat, kalau kuat dia 50 sampai 100, lemah dia sedikit. Bisa dipahami teman-teman? Ya, oke, biar nggak bingung, ini Bu Amel stop share. Silakan teman-teman masuk buka Excel masing-masing. Bu Amel akan pandu. Saya akan share Excel-nya. Saya share screen. Apa sudah kelihatan teman-teman? Belum, Ibu. Belum, Belum. Bu. Bu Amel pindah seperti ini. Sudah nampak? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oh, nah, oke. Buka punya teman-teman. Nggak praktek tadi, nggak paham. Sudah dibuka Excel yang sudah Bu Amel share? Bentar, Bu. Buka dulu. Nanti nggak paham soalnya. Sudah semua? Kalau sudah ngomong ya, Bu Amel nungguin. Udah, Bu. Udah? Yang lain gimana? Udah, Bu. Oke. Ya, kalau sudah, sekarang kan datanya yang ada di teman-teman itu kan adalah simulasi antioksidan. Jadi ini ada data absorbensi dari ekstrak etanol daun A. Nah, kita nggak tahu etanolnya apa. Nah, di mana konsentrasi stok dari larutan stok si ekstrak etanolnya itu adalah 0,1%. Ya, sama ya kayak punya kalian ya. Dia 0,1% B per V. Ya, nanti kita lihat punya kalian tadi berapa. Berarti ini ekstrak etanolnya sebagai apa? Sumber antioksidan. Kalau di kalian tadi kasusnya adalah quercetin. Kalau di sini adalah ekstrak etanol daun A. Ya. Maka langkah pertama itu adalah teman-teman lihat. Gua ambil kecilkan ininya ya. Ya, langkah pertamanya apa tadi? Kita diminta untuk satu mengkonversi, ya, mengkonversi volume, ya. Kalau tadi sampelnya kuasetin, berarti yang ini kalau ini volume antioksidan yang ada di sini, berarti siapa? Si ekstrak etanol daun menjadi konsentrasinya, ya. Nah, di sini konsentrasi stoknya adalah 0,1% B per V. Nah, ini harus teman-teman ubah dulu ke dalam mikrogram per mililiter. Karena nanti kalau untuk menghitung konsentrasi sampel, ya, larusan stoknya itu harus diubah dalam bentuk mikrogram per mililiter. Ya, jadi langkahnya itu dulu, larutan stoknya diubah dulu. Ya, menjadi kalau yang dari persen B per V itu kan supaya mempermudahkan pengukuran. Nah, sekarang harus diubah menjadi mikrogram per mililiter. Nah, nah caranya gimana? Konsentrasi larutan stoknya kan 0,1%. Betul ya, tadi disediakan adalah 0,1%. Oke, 0,1% B per V itu kan setara dengan 0,1 gram per 100 mili. Sudah dicatat? Ya, di mana nanti gitu ya, berarti
Kalau ini mau dijadikan mikrogram per mililiter ya ini kan tinggal dikonversi. Nih, ya. Gimana caranya? Ini 0,1 gramnya menjadi mikrogram, ya. Kemudian mililiternya jadi mililiter tok. Ya, 100 milinya. Maka tinggal dikonversi. 0,1 gram itu kan setara dengan setara dengan 100 miligram. Kali berapa? Kali 1000 kan? Kali 1000 dia jadi 100 miligram. Masih ini per 100 mililiter. Oke, gitu ya. Kemudian berikutnya, miligram dijadikan mikro. Itu adalah seperseribunya lagi. Ya, berarti dikalikan 1000 lagi. Atau ini boleh dari sini, dari gram ke mikro langsung dikalikan 10 pangkat 5. Boleh, ya. Sehingga nanti dapatlah 100.000 mikrogram per 100 mili. Ya, padahal tadi cuma pengen apa? Mikrogram per mililiter, tinggal dibagi. Berarti 10.000 dibagi dengan 100 dapatnya 1.000 mikrogram per mililiter. Ya, ini yang nanti akan masuk ke rumus ini tadi. Ya, volume kuarsetin di dalam mili dikali dengan konsentrasi larutan stok dalam mikrogram per mililiter. Nah, fungsinya apa ini? Ya, lihat ke sini. Nih, ya. Kan yang kita pakai, yang kuasertinnya, kita pakai kan dalam bentuk apa tadi? Ditambahnya kan dalam mikroliter. Ya kan? Di sini contohnya dia nambahinnya 70, 90, 110 sama 130. Nah, ini kan belum kelihatan. Ya, belum kelihatan apa namanya? eh konsentrasinya. Maka nanti dengan menggunakan rumus ini, ya, volume kuarsetin dalam mili. Berarti sekarang volumenya dalam apa? Dalam mikro, ya. Ini silakan teman-teman ubah, ya. Ubah, ya. Ubah menjadi mililiter supaya nanti masuk ke sini, ya. Kemudian nanti tinggal dikali dengan konsentrasi stoknya. Nah, ingat, 1 mililiter itu kan setara dengan 1000 mikroliter. Ya, sehingga 1 mikroliter itu adalah setara berapa? 10 pangkat min 3 mililiter. Sehingga rumus yang ini tadi, nih ya, rumus yang buat goyang-goyang ini ya, ini bisa teman-teman masukkan angkanya. Berarti kalau tadi di sini volume kuarsetinnya masih dalam mikroliter, nih ya, masih dalam mikroliter gitu ya, maka tinggal teman-teman apa? Kali dengan 10 pangkat min 3 supaya dia jadi mililiter, ya. Dikali dengan konsentrasi larutan stok dalam mikrogram ini tadi yang sudah teman-teman hitung, dapatnya berapa? 1000 mikrogram per mililiter, ya. Dibagi dengan volume total larutan sampel. Nah, tadi kan semua sampel kan di add sebanyak 5 mili. Ya kan, di add 5 mili. Maka nanti di sini ya volume total larutannya adalah 5 mili. Nah, kalau sudah, kalau pakai Excel enak. Berarti ini tinggal dimasukin rumusnya. Ya, ini berarti bagaimana? Sama dengan, berulang ya, sama dengan volume kuarsetinnya, betul, dikali dengan apa? Dikali dengan 10 pangkat min 3 setara berapa? 10 pangkat min 3 setara dengan 0,001. Sudah teman-teman? Ya, dikali dengan ini dikali apa? Tadi hasil dari perhitungan konsentrasi stok dapatnya kan 10, dapatnya kan 1000 mikrogram per mililiter. Berarti ini tinggal dikali 1000, terus apa? Dibagi apa deh? Volumenya tadi berapa? Di add sampai 5 mili toh. Berarti nanti dibagi dengan 5. Set. Dapat, oh ternyata volume kuarsetin uh, 70 mikroliter dalam percobaan teman-teman itu ternyata setara dengan konsentrasinya adalah 14 mikrogram per mililiter. Sudah sampai di sini? Dan ngikutin belum? Udah, Bu. Udah, Oke, Bu. kalau sudah nanti tinggal enak toh, tinggal ditarik. Seret. Sudah? Bisa? Ketemunya 14, 18, 22, 26.
Gimana? Udah semua belum? Udah ketemu 14, 18, 22, 26. Sudah, Bu. Oke, tip. Next berikutnya. Ya. Langkah satu, sekarang berikutnya. Langkah dua adalah kita akan menghitung persen aktivitas antioksidan. Maksudnya yang mana? Ngisi kilo. Ya, kita mau ngisi ini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Persen aktivitas antioksidan itu adalah absorbasi kontrol rata-rata dikurangi dengan absorbansi sampel dibagi dengan absorbansi rata-rata dikali 100%. Ya, maka di sini nanti, nah, yang kita butuhkan adalah absorbansi rata-rata dari kontrol. Di sini kontrolnya berapa? Ini ya, replikasi satu absorbasinya di 0,535. Absorbasi 2 dia di 0,532. Absorbasi 3 di 0,538. Mau cari rata-ratanya pakai rumus apa? Average terus diblok. Ya enggak? Dapat enggak? 0,535. Dapat? Kalau ketinggalan Iya, ngomong ya. Bu. Sudah? Satu, Berhasil? Bu. Ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kita mau ngerjain yang replikasi satu untuk konsentrasi satu. Gua ambil blok hijau ya. Nah, berarti kita butuh data replikasi satu untuk absorbansi yang pertama. Ya kelihatan? Ya. Tadi rumusnya apa, Dek? Persen aktivitas antioksidan itu adalah absorbansi rata-rata dikurangin absorbansi sampel dibagi dengan absorbansi rata-rata kali 100%. Ini ya rumusnya ya. Berarti yang tetap itu adalah absorbansi rata-rata. Caranya gampang. Sama dengan ya, buka kurung. Absorbansi rata-ratanya ini ya. Ya. Terus karena dia suatu ketetapan silakan di dolar. Sudah? Silakan di dolar. Kemudian apa? Dikurangi dengan absorbansi sampelnya. Sudah? Tutup kurung karena dia operasi perhitungan penjumlahan dan pengurangan. Dibagi siapa tadi? Absorbansi rata-rata. Dia juga tetapan ya. Maka kita dolar. Sudah? Ya. Kemudian dikali berapa? Dikali 100. Jangan ikut persennya ya. Dikali 100. Ketemu ini enggak? 34,58. Kamu enggak, Bu ndak? Amel boleh diulang nggak, Bu? Boleh. Ulang ya. Di sini ya. Saya ulang ya. Yang mau kita tentukan, yang mau kita konversikan dari absorbansi replikasi satu mau menjadi aktivitas antioksidan. Rumusnya kan ini ya, Latifah. Nih. Absorbansi rata-rata dikurangi dengan absorbansi sampel dibagi dengan absorbansi kontrol rata-rata kali 100%. Berarti yang konstan adalah absorbansi kontrol rata-rata. Caranya tadi sama dengan, oke, buka kurung. Absorbansi rata-ratanya yang ini ya, Dek. Dah, kelihatan? Iya, Bu. Yang 539, ha. Karena dia ketetapan, silakan di dolar. Di dolarnya di antara hurufnya ya. Sudah? Dikurang apa tadi? Absorbansi sampel Bu. replikasi pertama. Sudah. Tutup kurung. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ditutup. Dibagi dengan absorbansi rata-rata. Dolar lagi. Sudah? Di Udah, dolar Bu. lagi. Dikali berapa tadi? 100. Persennya nggak usah ikut. Dikali 100. Enter. Sudah? Dapat 34,58. Bikin dua angka di belakang koma. Oke, Bu. Ininya dimainin. Sampun. Ampun. Oke. Ya. Tinggal Makasih, Bu gampang. Amel. Kalau sudah dapat kayak gini, tinggal ini tarik kanan, tarik ke bawah. Sama nggak hasilnya seperti di layar Bu Amel? Harusnya sama.
Dapat sama sambil cek ya. Angkanya sama nggak depan yang di depan layar? Ya, Mas Udin. Sama ya. Berhasil ya. Oke. Nah, ini adalah angkanya. Ya, jadi nanti teman-teman tolong dicoba ya. Nah, kalau sudah kan tadi apa Bapak bilang, kita mau mengubah langkah berikutnya adalah menghitung IC 50-nya kan. Ya. Menghitung IC 50-nya itu adalah kita pakai penggunaan apa namanya? Regresi linear. Ya, kita pakai regresi linear di mana nanti quercetin-nya ya itu akan kita versus dengan antioksidannya. Silakan bikin ini teman-teman. Tabel tambahan kayak gini dulu. Bikin kayak yang Bu Amel blok. Bikin di Excelnya teman-teman. Bikin tiga ya, karena ada tiga replikasi. Bikin seperti ini dulu ya. Bikin tiga. Kalau sudah ngomong ya. Jadi kita akan memindahkan dari tabel sini, quercetin-nya kita akan versus dengan persen antioksidannya per replikasi. Jadi bikin tiga. Sama. Replikasi satu, replikasi dua, replikasi tiga. Sudah? Yang lain bagaimana? Udah lah, Latifah, Aul, Lintang, udah? Udah, Bu. Oke. Oke, kalau Bambel kecepatan boleh minta dibilang ya. Oke, next berikutnya. Ya, tinggal kalau sudah seperti ini, kita lihat di situ di layar gitu ya. Di sini kan kalian punya konsentrasi kuarsetinnya sama ya. 14, 18, 12, 22, 26. Boleh diketikkan atau boleh pakai cara buamel. Buamel tinggal sama dengan terus masuk konsentrasi yang ini. Sehingga nanti di sini tinggal ditarik. Ya, untuk replikasi 1, 14, 18, 22, 26, bebas. Masukin angkanya. Kemudian, masukin replikasi yang ini. Yang 34, 38, 43, 51 untuk replikasi yang pertama. Nih, masukin ini. Bomnya biasanya cuma pakai ini. Sama dengan, terus ambil yang pertama. Ini, tinggal tarik. Bisa? Sudah? Ulangi juga untuk yang replikasi kedua. Nanti tinggal kita jadi grafik-grafiknya aja. Ya, ya. Berarti replikasi kedua pakai yang ini ya, yang 35, 37, 43, 50. Oke, tinggal ditarik. Lakukan juga untuk replikasi 3. Replikasi ketiga pakai yang 34, 37, 43, 50. Oke, sudah masuk semua datanya. Bentar, Bu. Ya,
Sudah? Oke. Nah, kita mau bikin dia jadi apa tadi? Persamaan regresi linier. Ya, caranya nanti untuk yang replikasi pertama, kita fokus ke replikasi pertama buat mengubah warna. Ya, nanti silakan diblok dari judul konsentrasinya sampai ke sini. Sudah diblok? Kalau sudah, tinggal nanti insert, ya, klik insert, pilih recommended chart. Sudah? Habis pilih recommended chart, pindah ke all chart. Sudah belum? Klik scatter. Pilih yang XY scatter. Sudah. Terus pilih yang kaku deh. Yang garisnya kaku. Yang nomor 4 ini. Scatter with straight line and marker. Udah, klik itu. Ada dua toh pilihannya. Ambil yang kanan. Yang dia sumbu ini, sumbu X versus sumbu Y. Jadi dia cuma ada satu garis. Klik. Kalau sudah, klik OK. Berhasil? Sudah berhasil belum? Judulnya silakan diklik, diganti dengan replikasi 1. Biar nggak ketukar. Repli, sudah. Terus kemudian klik cat elemennya, kasih axis titelnya. Ya, yang sumbu X itu dikasih yang ini. Ya, yang konsentrasi quercetin-nya. Sumbu X diganti itu. Ya. Terus sumbu Y diganti persen aktivitas antioksidan. Sudah sampai di sini? Ada bagian yang perlu Bambel ulang? Sudah? Oke. Kalau sudah, kemudian berikutnya masih di grafiknya, diklik, terus klik tanda panah, tanda tambah, seret, pilih trend line, dimunculkan trend line-nya, terus ini ke sini, tanda panah berikutnya ini, terus pilih more option, nanti tampilannya kayak gini. Ulang ya, tanda panah, pilih trend line, terus pilih more option. Sudah keluar? Kalau sudah pilih yang Aduh. linier, pilih yang linier, turunin ke bawah, terus klik display equation on chart and display R square on value on chart. Display R square value on chart. Udah keluar, muncul seperti ini. Nih, ketemu? Ya, Bu. Nah, ketemu berapa keluarnya? Y sama dengan 1,3645 X ditambah dengan 14,486 R kuadratnya 0,9772 sama nggak? Kalau beda-beda tipis, nggak apa-apa. Mas Udin ketemu berapa, Mas Udin? Y sama dengan berapa? Oke, belum ya. Siapa yang sudah? Latifa udah? Ke Levia?
Indah, Udah, Bu. Indah berapa dah? Temu berapa dah? Y-nya sama dengan berapa, Dek? Y-nya 1,3645. Hmm, X ditambah? X-nya ditambah 14,486. Ah, R2-nya ah, 0,9722. oke, sip, itu ya. Coba sekarang dilakukan untuk yang replikasi 2 sama replikasi 3 yuk. Caranya sama. Gimana tadi? Di blok, ya. Terus insert recommended chart, pilih orchard, pilih scatter, ya. Terus pilih yang ada garis-garis, pilih yang tampilan 2, terus klik OK. Ya, gini. Replikasi kedua ya. Judulnya diganti replikasi kedua. Oke, jangan lupa sumbu X dan Y-nya ditambahin. Ya, kita pakai standar ini ya, standar laporan. Sumbu X-nya adalah konsentrasi. Oke, sumbu Y-nya adalah persen aktivitas antioksidan. Oke, kalau sudah di-tap lagi, diklik chart, kemudian pilih red line, pilih more option. Red line-nya, pilih more option, pilih linear, kemudian display equation sama display S-square-nya diaktifkan. Dapat persamaan kedua. Ketemu? Nah, ulangi lagi yuk sekalian untuk yang replikasi ketiga. Insert, recommended chart, all chart. Terus teman-teman pilih scatter. Nah, scatter, ya, scatter. Pilih yang kaku, pilih yang kanan ya. Terus klik OK. Ulangi lagi. Ini untuk replikasi ketiga. Sama ya. Blok yang mana nih? Ya, betul. Replikasi ketiga, terus sama dikasih keterangan ya, eksis titelnya. Ya, eksis titelnya, X-nya dikasih kuarsetin. Sumbu Y-nya diganti dengan persen aktivitas antioksidan. Sama, sekarang munculin persamaan ininya. Klik itu, klik thread line, terus pilih more option. Ya, thread line, klik more option. Pilih yang linear, terus displaynya diaktifkan. Kalian sudah dapat 3 persamaannya. Sudah? Nah, untuk persamaan regresi linear yang bagus, itu R kuadratnya harus mendekati 1 ya, Dek. Ya, kalau misalnya dapatnya 0,8 atau 0,7, maka saran WAMA ngambil datanya harus diulang. Ya, artinya data kalian nggak bagus. Ya, simpangannya besar. Tapi kalau misalnya masih di 0,95 ke atas, aman. Karena dia mendekati 1.
Sudah semua belum? Udah, Bu. Oke, nah sekarang ini akan jadi dari persamaan ini yang kita ambil adalah persamaan X-nya ya. Jadi nanti teman-teman silakan buat, Bu Amel bikin textbook ya. Ya. Dari replikasi pertama kan teman-teman dapat persamaan ini ya. Y sama dengan, ini dimasukin, catat. Y sama dengan 1,3645 X plus 14,486 ya. Nah, Y-nya tadi apa, Dek? Y-nya itu kita isi dengan 50. Karena ini kan sama dengan persamaan. Nih, persamaan 50 sama dengan nilai A dari IC 50, ya kan ya? Nilai A dari IC 50 ditambah dengan B. Ya, tadi yang Mbak bilang, B-nya bisa negatif, bisa positif tergantung dari persamaannya. Udah kelihatan di situ? Nah, berarti nanti tinggal dikonversi. Y-nya berarti sama dengan berapa? 50. Sama dengan 1,3645 dikali siapa? Dikali IC 50 ditambah dengan 14,486. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Sekarang kita kumpulin IC 5 yang ada IC 50-nya kita pindah ke sana. Berarti I 1,3654 IC ya, IC 50 itu akan sama dengan 50 dikurang berapa? 14,486. Dengan kata lain, kalau mau mencari IC 50-nya itu akan sama dengan apa? Hasil ini tadi, gitu ya. Ah, betul. Ya, dibagi dengan 1,365. Buat begini ya nulisnya ya. Kalau kalian bisa nanti ngetiknya pakai equation, malah enak. Nih, ya. Ini adalah nilai IC-nya. Berarti nanti tinggal sama dengan 50 dikurang 14,486 ya, dibagi dengan 1,3654. Nemu nggak teman-teman? Ya, biar seragam nanti kita bikin dua angka belakang koma aja. Ya, sehingga kita dapat berapa di sini? 26,01. Satuannya apa tadi? Mikrogram per mililiter. Bisa? Ya. Ulangi juga nanti untuk yang data kedua. Ya. Data kedua berarti nanti nilai IC 50-nya berarti sama dengan berapa? IC 50. Buamel langsung aja ya. Pakai Excel ya. IC 50 untuk replikasi yang kedua itu adalah sama dengan berapa berarti? 50 kurang itu ya, dikurang 14,486 dibagi dengan 1,373,8. Nanti lihat punya teman-teman berapa? 3,768 harusnya mirip. Bikin dua angka di belakang koma saja. Satuannya sama nanti berarti mikrogram per mililiter. Ya, ini IC 50. Yang tadi, yang replikasi kedua ya, sama. Nah, dari data yang ini juga teman-teman itu. Ya, ini gua ambil konstruksi. Replikasi ketiga juga seperti itu. Tuh, 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 tuh. 1, sekian ya, berarti ini IC 50-nya. Sama ya.
tinggal matematik sederhana ya. 50 dikurangin dengan 14,72 dibagi dengan 1,3505. Bikin dua angka di belakang koma. Ya, ini yang untuk replikasi ketiga. Nih, ya, berpindah ke sana ya. Nah, dapatlah dia. Ya, nih. Kalau sudah mau tahu IC yang sebenarnya berapa? Ini kan replikasi satu ya. Ini R1. Duh, R1. Emang enak ngajar pakai papan tulis. R1 sudah dapat ya. R2, R3 sudah dapat. Maka IC yang sebenarnya apa? Ya sudah tinggal rata-rata aja. IC dari si ekstrak etanolnya tadi, ini tinggal teman-teman rata-rata. Average. Nah, dapatlah dia berapa? Nanti kalau yang ditulis yang untuk dikumpulkan, nulisnya lengkap kayak gini ya. Nulisnya lengkap, nanti dapat 1, 2, 3, kemudian teman-teman rata-rata. Ini buatnya karena capek ini yang ngupasnya. Sehingga dapat ini. Nah, kalau sudah dapat IC 50-nya, kita dapatnya berapa? 25,99 mikrogram per mililiter. Ya, kalau sudah nanti tinggal apa? Tinggal teman-teman langkah terakhir adalah kita cocokkan tadi dengan tabel karakteristik antioksidannya. Ya, kalau dia kurang dari 50, maka dia antioksidannya sangat kuat. Berarti kesimpulannya apa? Ya, oleh karena dia kurang dari 50, ya, di sini dia kurang dari 50, ya. 50 mikrogram per mililiter, maka kesimpulan teman-teman apa? Kesimpulannya bahwa berarti ekstrak etanol daun A ini merupakan antioksidan sangat kuat. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke, nanti coba sendiri ya, gitu ya. Nanti dicoba sendiri. Tadi ini Bu Amel, Excelnya Bu Amel kirimin aja, ya. Nanti buat yang tertinggal, buat nyocokin. Prinsipnya adalah tadi, Bu Amel ulang ya. Datanya sudah ada. Yang pertama, teman-teman konversi dulu konsentrasi stoknya. Dan yang semula persen B per V dikonversi ke mikrogram per mililiter. Ya. Kemudian ingat konsentrasi sampel yang ini kan masih volume. Tugas kita adalah mencari konsentrasi sampel. Ya, pakai rumus tadi. Volume kuarsetinnya diubah dulu dalam mililiter dikalikan dengan konsentrasi larutan stoknya. Ya, kalau sudah berikutnya silakan gitu ya. Hitung persentase aktivitas antioksidan yang dihitung dari selisih antara absorbansi rata-rata dengan konsentrasi cis sampel ya dibagi dengan absorbansi rata-rata kalikan 100. Tinggal nanti seret-seret cari gitu ya. Kalau sudah tinggal konsentrasi kuarsetinnya di versus dengan aktivitas antioksidan per replikasi. Karena ada 3 kali replikasi, maka akan ada 3 tabel seperti ini. Kalau sudah cari nilai persamaan regresi linearnya pakai scatter. Ya, kalau sudah ingat persamaannya itu akan setara dengan 50 sama dengan min A kalikan IC 50 kalikan BX. Maka tinggal Y-nya isi 50, angka yang ini tetap gitu ya. Kemudian X-nya diganti IC 50 ditambah sekian. Ya, nanti ketemu nilai IC 50 replikasi 1. Ulangi juga untuk replikasi kedua, replikasi ketiga. Lalu teman-teman rata-rata itu adalah nilai IC 50 yang sebenarnya. Kalau sudah untuk melihatnya, kemudian teman-teman kategorikan sesuai dengan kadar aktivitas antioksidannya dan ketemulah dia, ya. Kemudian nanti silakan nanti diganti. Sampai sini jelas teman-teman? Nah, untuk PR-nya selain membuat tadi ya, membuat apa namanya? eh, per apa namanya membuat laporan sementara yang untuk besok dipakai untuk ngambil data gitu ya. Bu Amel minta teman-teman buka handoutnya, kerjakan soal yang nomor 2 ya. Di handout yang sudah di-share, itu kan yang Bu Amel bahas, itu kan data nomor 1 ya. Tugas teman-teman adalah untuk mengerjakan data nomor 2. Silakan nanti diketik aja gitu ya, diketik aja hasilnya dimasukkan gitu ya. Nanti filenya tolong dikirim di grup ya.
Biar Bu Amel ngecek udah paham apa belum. Dan diusahakan mengerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan kopas ganti nama. Jangan. Bu Amel minta teman-teman paham. Ya. Jadi nanti gimana? Sip. Saya Bu Amel. Kelas ini kelas paling top ya. Jadi nanti itu ya PR-nya soal nomor 2. Kerja kumpulnya kapan? Ya wes seminggu. Iya. Nah, 1 minggu. Di-share di grup aja. Bu Amel karena Bu Amel mau langsung lihat. Kalau di siakat Bu Amel tidak buka. Ya. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Tulis tangan. Soalnya kemarin yang RPL ya tulis tangan. Nanti Bu Amel diprotes sama Bu Yuli. Ya, ngerasa nggak rapi. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting terbaca. Soalnya kalau biar adil ya, maksud Bu Amel, karena kelas pagi kan setiap percobaan mereka kan bikin juga tulis tangan nih. Yang RPL juga kemarin tulis tangan juga semuanya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Gitu. Nggak ada. Terima dengan sangat terima kok ya. Alhamdulillah nggak ada yang protes kemarin. Gitu ya. Yang boleh diketik yang spektro aja, karena kan ada Excelnya. Udah di korting separuh. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya. Oke, berarti nanti kita untuk pertemuan daringnya udah selesai. Tinggal ngumpul aja yang tugas tadi gitu ya. Tinggal nanti kita ketemu luring ya. Luringnya iodo sama spektrum. Oke? Gitu ya. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah tidak ada pertanyaan karena ini Bu Amel di satu gedung ini tinggal Bu Amel sendirian. Bu Amel pamit undur diri ya. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan boleh share di grup aja. Nanti insya Allah Bu Amel respon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Makasih Terima Bu kasih. Amel. Dadah. Izin live ya.